Salam saudaraku, berjumpa kembali dengan program Jalan Kehidupan. Kali ini masih tetap dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah. Kita akan bersama-sama bersaat teduh untuk memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami percaya sepanjang hari yang akan kami lewati akan menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami melalui segala sesuatunya, kami rindu firman-Mu yang akan memenuhi kami, supaya kami dituntun olehnya dalam perjalanan kami mengiring akan Engkau. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 15. 2 Tawarik 20 ayat 15 berkata, "Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Saudara, ayat firman Tuhan di atas berbicara tentang peperangan antara Yehuda melawan Bani Moab dan Bani Amon. Peperangan itu sungguh sangat mengerikan, sebab lawan Yehuda adalah bangsa-bangsa yang besar yang mengeroyok Yehuda untuk dimusnahkan. Dan dalam ketakutannya, Raja Yehuda yaitu Yosafat berseru kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian menjawab dia. Tuhan mengatakan agar Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem jangan takut, sebab sekalipun musuh mereka adalah laskar yang besar, namun yang berperang bagi mereka bukanlah tentara, melainkan Allah sendiri. Dan janji firman Tuhan ini merupakan jaminan kemenangan bagi orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Pertanyaannya adalah, apakah janji firman Tuhan itu masih berlaku dalam kehidupan kita orang-orang percaya pada hari-hari ini? Jawabannya jelas, bahwa firman Tuhan ya dan amin dan berlaku kekal untuk selama-lamanya. Hal ini terbukti ketika orang Israel harus berhadapan dengan bangsa-bangsa Arab dalam peperangan 6 hari pada tanggal 5 Juni 1967. Ini adalah peperangan yang kedua setelah pada tahun 1948 ketika orang Israel menyatakan diri sebagai negara merdeka. Mereka langsung berhadapan dengan negara-negara Arab dan bangsa Israel memenangkan peperangan itu. Dan pada tahun 1967, peperangan besar itu terulang kembali. Pada waktu itu, orang Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa Arab, di antaranya ada Yordania, ada Mesir, ada Irak, ada Lebanon, dan ada Suriah. Negara-negara Arab itu sangat bersemangat memerangi Israel dan hendak memusnahkan mereka dari negeri yang mereka diami. Dari segi pasukan dan peralatan perang, jelas bahwa orang Israel kalah jauh dengan bangsa-bangsa Arab itu. Sebab pada waktu itu orang Israel hanya memiliki 800 tank, sementara bangsa Arab memiliki 2.504 tanks. Dalam hal pesawat tempur, orang Israel hanya memiliki 300 pesawat saja, sementara bangsa-bangsa Arab memiliki 957 pesawat tempur. Demikian juga dalam hal pasukan perang, orang Israel hanya memiliki 100.000 pasukan, sementara tentara Arab itu memiliki 547.000 pasukan. Sementara orang-orang Arab bersemangat untuk memerangi orang-orang Israel,
karena mereka memiliki kekuatan pasukan yang besar dan peralatan tempur yang hebat. Orang-orang Israel justru menggali lubang-lubang kubur untuk mempersiapkan korban perang bila terjadi pembantaian besar-besaran atas orang Israel. Jadi persiapan kedua kubu itu berbeda satu dengan yang lain. Namun di tengah situasi yang demikian itulah, saudaraku, Tuhan bekerja begitu dahsyat dan luar biasa, sebagaimana Tuhan bekerja pada zaman Raja Yosafat. Tuhan juga bekerja pada tahun 1967 ketika orang Israel melawan bangsa-bangsa Arab. Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel secara tiba-tiba menyerang armada udara Mesir. Mereka melakukan pergerakan pada jam 7 pagi. Ada 185 penerbang Israel yang menyerang 11 basis militer Mesir dan menghancurkan lebih dari 197 pesawat tempur Mesir. Selanjutnya, pada serangan kedua, pasukan Israel menghancurkan 107 pesawat. Dalam waktu kurang dari 3 jam, ada 400 pesawat Mesir hancur lebur dan 26 basis militer Angkatan Udara Mesir lumpuh total. Pertanyaannya, mengapa pada waktu itu Mesir sepertinya mudah sekali dikalahkan oleh orang Israel? Disinilah letak mukjizat Tuhan dinyatakan. Yang pertama, karena pada pagi itu, yaitu pada tanggal 5 Juni 1967, pasukan Uni Soviet yang pada waktu itu bertugas untuk mengawasi perbatasan Israel dan Mesir di Sinai dilarang terbang, sehingga mereka tidak tahu bahwa pasukan Israel menyerang Mesir secara tiba-tiba. Kondisi ini tentu saja tidak kebetulan, sebab dengan cara itu kemudian tentara Israel dengan mudah mengalahkan pasukan udara Mesir. Yang kedua, pada waktu itu pimpinan militer Mesir, Yordania dan Irak sedang berkunjung untuk melihat kesiapan pasukan Mesir yang akan menyerang Israel. Dan karena hal itu diperintahkan untuk tidak boleh ada penyerangan ke Israel, kecuali diperintahkan oleh panglima perang mereka. Hal itu menyebabkan pasukan Mesir tidak bisa berbuat apa-apa ketika pasukan Israel menyerang mereka dengan serangan yang tiba-tiba. Tak berhenti sampai di situ, saudaraku. Peperangan berlanjut kurang lebih selama 6 hari dan kesemuanya itu dimenangkan oleh Israel. Sungguh ini adalah situasi yang sangat luar biasa dan sejarah dunia mencatat bagaimana Israel menjadi bangsa yang begitu tangguh, bahkan tidak berhasil dikalahkan oleh gabungan 5 negara kuat dengan tentara, pasukan, bahkan peralatan perang yang hebat sekalipun. Apa yang menyebabkan bangsa Israel begitu tangguh? Jawabannya karena Yehova Elohim, Allah Israel, melindungi mereka semua. Dan peperangan yang mereka jalani bukanlah peperangan mereka, melainkan peperangan Allah sendiri. Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang percaya di abad ini. Allah kita adalah Allah pembela. Ia akan membela kita dari musuh-musuh kita. Siapakah musuh-musuh kita itu? Alkitab jelas menyatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, dan penghulu-penghulu malaikat yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya dengan berbagai tipu muslihatnya. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan supaya kita mengalami kemenangan di dalam peperangan-peperangan yang kita hadapi, terlebih di masa-masa krisis seperti yang kita alami hari-hari ini. Ingatlah
segala cara dapat dipakai oleh iblis untuk menghancurkan hidup kita. Namun yang harus kita percaya, segala cara juga dapat dipakai oleh Allah untuk menguatkan kita dan bahkan mengalahkan tipu muslihat iblis. Kiranya kita tetap di dalam on the track-nya Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Peperanganmu bukanlah milikmu, melainkan milik Allah, dan Dia pasti akan memenangkan peperangan itu bersama dengan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Engkaulah pembela kami, Engkaulah panglima perang kami dalam menghadapi tipu muslihat iblis, dalam menghadapi cobaan-cobaan yang berat dan berbagai pergumulan yang ada. Kuatkanlah iman kami dan jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. bahwa